Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Kamal dengan NPM 21570510001 akan menjelaskan tentang sistem bus. Materi yang akan dibahas dalam video ini ada 4. Yang pertama, pengertian dari sistem bus. Yang kedua, jenis sistem bus. Yang ketiga, jenis-jenis bus berdasarkan fungsi. Yang keempat, macam-macam bus yang ada dalam komputer modern. Pengertian. Sistem bus merupakan sistem di mana komponen-komponen dalam sebuah komputer terhubung dengan baik untuk mengerjakan tugasnya. Komponen terhubung yang dimaksud seperti CPU, memori, perangkat input-output. Komponen tersebut terhubung menjalankan fungsinya dengan baik. Yang kedua, ada jenis sistem bus. Jenis sistem bus ada 2. Yang pertama ada dedicated bus, terus ada multiplex bus. Dedicated bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini memiliki kelebihan, yaitu kecepatannya yang tinggi. Akan tetapi kelemahannya yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Kemudian ada multiplex bus, merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulannya, bus ini tidak memerlukan saluran yang banyak, tetapi kelemahannya kecepatannya rendah dan perlu mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Yang ketiga ada jenis bus berdasarkan fungsi. Yang pertama ada data bus. Data bus terdiri dari 4 jalur, ada 8,16, 32, dan 64. Data ini mempunyai transmisi dua arah dari CPU atau mikroprosesor ke memori atau modul, input-output atau sebaliknya. Semakin lebar bus, maka semakin cepat data yang terkirim. Data bus berfungsi untuk mentransferkan data. Yang kedua ada address bus, merupakan alamat dari modul data. Address bus ini bersifat dua arah, seperti CPU memberikan alamat yang hendak dituju. Semakin besar bus alamat, maka semakin banyak lokasi yang diberi alamat. Address bus ini berfungsi untuk menentukan lokasi yang ingin dibaca. Selain itu, dapat menentukan data yang ingin dituju. Yang ketiga ada control bus, merupakan bus untuk mengontrol data bus dan address bus, serta mengontrol semua modul yang ada. Control bus ini juga sebagai kontrol mekanisme kerja dari data bus dan address bus. Control bus memiliki 2 sinyal, yaitu sinyal pewaktu sebagai pewaktuan dalam validasi data serta alamat, kemudian ada sinyal perintah sebagai perintah operasi. Yang terakhir ada macam-macam bus dalam komputer modern. Yang pertama ada bus prosesor, atau yang disebut juga front side bus, FSB, merupakan bus tercepat pada komputer dan merupakan inti dari chipset atau motherboard. Utamanya, bus ini digunakan oleh mikroprosesor untuk melewatkan informasi ke atau dari cache atau memori utama dan juga ke chipset North Bridge. Yang kedua ada bus ISA. Bus ini memiliki 16 bit dengan 8 MHz. Kecepatannya sangat rendah namun cukup ideal untuk perihal yang memang berkecepatan rendah termasuk piranti lama. Untuk keperluan modern, sound card dan piranti berkecepatan rendah lain, bus ini masih mencukupi. Yang ketiga ada bus PCI. Bus ini memiliki 32 bit dan normalnya berjalan pada 33 MHz. Komputer yang modern mendukung PCI 64 bit 66 MHz. Bus ini terdapat baik pada chipset North Bridge atau pada input-output controller hub. Yang terakhir ada bus AGP. Bus cepat 32 bit yang khusus untuk kartu grafis atau video. Berjalan pada kecepatan 66 MHz, 133 MHz, 266 MHz, atau 533 MHz yang akan menghasilkan bandwidth hingga sebesar 2,133 MB per detik. AGP dihapuskan ke North Bridge atau memori controller hub pada chipset dan konektornya pada motherboard yang diwujudkan dalam bentuk slot AGP pada sistem yang mendukungnya. Segitu saja penyampaian sistem bus dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.